Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtasya Masjidino dengan NPM 03323111001, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Hairun Ternate. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS saya dari mata kuliah strategi pengembangan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dila Fajriani SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan membaca materi saya berjudul aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan pertama yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Dan ada contoh permainan yang mencakup 6 aspek perkembangan. Kita baca saja 4 aspek, yaitu 1. Meremes kertas. Salah satu permainan yang bisa Bunda coba bersama si kecil yaitu melipat kertas. 2. Bermain puzzle. Untuk mengembangkan kemampuan kognitif si kecil, Bunda bisa mengajak si kecil untuk bermain puzzle. 3. Cara memantau perkembangan anak usia dini. Secara berkala, Bunda perlu melihat perkembangan si kecil sebagai langkah untuk deteksi dini terhadap gangguan pada perkembangan fisik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Dan terakhir, observasi. Lakukan pengamatan terhadap perilaku, cara berinteraksi, dan kemampuan si kecil dalam aktivitas sehari-hari. Baik, dan ada juga masalah pada perkembangan anak yang perlu diwaspadai, yaitu 1. Gangguan perkembangan motorik. Gangguan pada perkembangan motorik ini bisa dialami si kecil dari 2 aspek motorik, yaitu motorik kasar dan halus. Dilihat dari aspek motorik kasar, pada gangguan yang perlu diwaspadai adalah si kecil belum bisa mengendalikan gerakan secara stabil atau seimbang, gangguan terhadap refleks tubuhnya, dan juga gangguan tonus otot, jumlah tegangan pada restansi. 2. Gangguan perkembangan bahasa. Untuk gangguan pada perkembangan bahasa pada si kecil dapat dilihat dari ketidakmampuan si kecil untuk menunjukkan kesenangan terhadap suatu benda atau seseorang terdekatnya. Hal ini kemungkinan terjadi sampai dengan usia 20 bulan. Lalu ayah dan bunda pun seringkali tidak mengerti ucapan dari si kecil yang sudah menginjak 30 bulan. Hal itu juga perlu diwaspadai karena menunjukkan adanya gangguan perkembangan bahasa. Dan terakhir, 3, yaitu gangguan perkembangan kognitif. Beberapa gejala yang umumnya ditemui sesuai dengan usia si kecil adalah seperti berikut. Itu 1. Usia 2 bulan, si kecil kurang memperlihatkan bentuk ketertarikan pada suatu benda atau seseorang yang si kecil sering temui. 2. Usia 4 bulan, si kecil tidak bisa mengikuti gerakan benda tertentu. 3. Usia 6 bulan, si kecil tidak bisa merespons suara yang ia dengar atau mencari sumber suara yang ia dengar. 4. Usia 9 bulan, si kecil belum mengeluarkan satu kata pun seperti mama atau biasa disebut babbling. 5. Usia 24 bulan, si kecil belum mampu mengucapkan kata yang memiliki arti tertentu seperti makan. Dan 6. Usia 36 bulan, si kecil belum mampu merangkai kata minimal 3 kata.